Bahkan ternyata yang menjajah negeri kita bukan cuma Belanda dan Jepang aja ya, ternyata ada Portugis, ya, Spanyol, kemudian juga Perancis dan juga Inggris. Ada 6 negara yang pernah menjajah tanah air kita ya, yang semuanya berusaha untuk mengeruk kekayaan tanah air kita, kemudian menyiksa nenek moyang kita dengan cara yang sangat keji, dan alhamdulillah dengan perjuangan para pejuang akhirnya kita bisa merdeka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa pembahasan ini sangat penting ya untuk menumbuhkan nasionalisme kepada cinta kepada negeri kita yang sekarang mulai pudar. Kalau secara teori banyak orang ngaku cinta kepada tanah air. Teori. Ya, propaganda demi rakyat, membela rakyat, untuk rakyat, itu propaganda yang sudah bosan kita dengar. Tapi kenyataan berbeda. Kenyataan berbeda. Terlalu banyak pengkhianatan terhadap negeri ini. Bahkan loyalitas tidak diberikan kepada negeri kita, tapi diberikan kepada luar negeri misalnya. Sebagai contoh bentuk pengkhianatan kepada negeri ini dan bentuk tidak menghargai kemerdekaan kita adalah sikap-sikap yang merugikan negara, seperti lagi marak korupsi sekarang ya. Orang kalau nasionalisnya tinggi, dia nggak mungkin korupsi. Karena dia tahu korupsi itu merugikan bangsa, melemahkan bangsa, merugikan rakyat. Kalau dulu kita dapat korupsi ratusan juta, sekarang triliunan, bukan lagi ratusan juta. Korupsi nggak tanggung-tanggung, mengerikan. Yang lebih menjadikan para koruptor tersebut, sebagian mereka ngaku-ngaku paling cinta kepada negeri. Mereka ngaku paling nasionalis. Dan mereka sejak awal propaganda bahwasanya demi untuk membela negeri, berjuang untuk negeri, kenyataannya mereka malah merusak negeri. Kenapa? Saya bilang ada fenomena rasa nasionalis terhadap negeri ini berkurang, mulai pudar. Terutama bagi anak-anak muda, yang generasi sekarang yang tidak atau kurang mengenal perjuangan para pejuang, kurang menghayati nilai kemerdekaan. Ya. Maka ada program baru saya sangat setuju, yaitu penulisan sejarah diulang kembali. Ya. Saya harapkan penulisan tersebut dengan sangat baik, menampilkan heroik para pejuang, pengorbanan mereka, sertai dengan penjelasan yang detail tentang penindasan para penjajah, sehingga cinta negeri itu tumbuh kembali. Ini mulai hilang. Mau tanya anak-anak zaman sekarang, mana ada yang tahu? Pahlawan-pahlawan, nggak ada yang tahu. Tontonan sudah, medsos sudah mendominasi, film-film mendominasi. Ya. Nanti jagoannya siapa? Kapten Amerika katanya. Jagoannya. Ya, Spider-Man, Kapten Amerika, Hulk. Pahlawan-pahlawan yang real sudah tidak tahu. Kalaupun ada cerita-cerita cuma sekedar lewat begitu saja, tidak tertanam dalam hati. Bagaimana perjuangan, bagaimana pengorbanan, bagaimana penindasan, bagaimana penyiksaan, bagaimana itu harusnya dihidupkan kembali sehingga nasionalisme akan tumbuh. Karena saya bilang bahasan tentang kemerdekaan ini sangat penting buat diri kita, buat generasi-generasi sekarang ya, agar bisa lebih baik. Kenyataan pahit yang kita hadapi sekarang, pengkhianatan terhadap negara ya. Sebagian mereka ngaku paling Pancasilais ya, tetapi ternyata sila-sila Pancasila tidak dikerjakan. Justru paling merongrong negara, paling merugikan negara. Ini kenyataan pahit. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya.
Oleh karenanya, untuk mengetahui tentang nilai kemerdekaan, kita mundur kembali bahas tentang bagaimana kesulitan atau penderitaan di zaman penjajahan. Ya, kita harus mengenal hal tersebut agar kita tahu nilai kemerdekaan. Makanya, dan ini secara isyarat, misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kalian pasti melewati neraka, pasti menghampiri neraka, dan itu adalah keputusan Allah yang pasti terjadi. Yaitu setiap kita pasti melewat neraka. Di antaranya di atas sirat. Oleh karenanya jangankan kita, para nabi juga melewati sirat. Nabi mengatakan, wa ana awwalu man yujizuha. Aku adalah orang yang pertama kali melewati sirat. Ya. Dan Nabi mengatakan perkataan para anbiya, yauma idzin Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Sesoleh apapun orang pasti akan melewati sirat, ya. Kenapa? Di antara hikmahnya agar ketika mereka masuk surga setelah melewati sirat, mereka semakin bersyukur, semakin mengerti tentang indahnya surga. Karena mereka sempat melihat bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Bagaimana dahsyat neraka jahanam, sehingga kemudian mereka diselamatkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami jatuhkan orang-orang yang zalim. Ketika manusia melewati sirat kemudian melewati orang berjatuhan, sebagian berjatuhan masuk neraka, kemudian dia selamat, maka dia akan semakin bersyukur setelah dia mengetahui bagaimana penderitaan orang yang tidak selamat. Penderitaan seperti apa? Sama di antara hikmah kita atau orang-orang beriman diletakkan dulu di dunia, merasakan bagaimana susahnya kehidupan di dunia dengan suka dukanya, sehingga ketika mereka masuk surga, mereka akan tahu bagaimana nikmatnya apa surga. Ini salah satu metode Allah. Demikian juga setiap orang yang meninggal dunia, kalau dia penghuni surga, Allah akan perlihatkan, ini kaplingmu di neraka. Seandainya dulu kau tidak beramal soleh, kau akan tinggal di kapling tersebut, supaya dia lebih bersyukur. Jadi di antara metode bersyukur adalah mengenali penderitaan sebelum kenikmatan. Itu perlu ditekankan. Diingatkan tentang penderitaan-penderitaan, kemudian disebutkan tentang kenikmatan sehingga semakin bersyukur. Oleh karenanya para sahabat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada yang melebihi kehebatan para sahabat. Karena mereka pernah mendapati kegelapan yang sangat gelap, kerusakan yang sangat rusak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Syirik dengan berbagai macam modelnya, kemaksiatan dengan berbagai macam modelnya, kezaliman dengan berbagai macam modelnya, kriminal dengan berbagai macam modelnya, mereka pernah mendapati masa tersebut. Setelah itu mereka mendapati cahaya yang tidak ada yang melebihi cahaya itu, yaitu cahaya Nabi SAW. Sehingga kata Ibnu Qayyim, tidak akan ada yang bisa melampaui para sahabat karena mereka mendapati kesesatan dengan secara terperinci, kemudian setelah itu mereka berpindah pada cahaya secara terperinci. Sehingga mereka tahu benar-benar nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Maka saya bilang kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kita harus kilas balik, membahas tentang bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh nenek moyang kita, para pejuang di masa penjajahan. Agar kita tahu kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah, tapi dengan pengorbanan jiwa, harta, bukan cuma setahun, 2 tahun, berabad-abad. Sehingga kita menghargai kemerdekaan yang telah kita raih. Nah, ini menimbulkan nasionalisme, kecintaan kepada negeri. Kalau kita melihat sederhana aja, bagaimana menderitanya penjajahan. Lihat aja yang sekarang saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dijajah oleh Yahudi. Gimana penderitaan yang mereka rasakan. Sebelumnya bagaimana lagi saudara-saudara kita di Suriah yang dijajah oleh pemerintah yang zalim. Bagaimana penderitaan yang mereka rasakan. Pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan. Sekarang saya saja kadang nggak kuat lihat video-video
di Palestina mengerikan. Ya. Maksudnya luar biasa ya. Kebiadaban itu, ya itulah yang kira-kira terjadi pada orang-orang tua kita dahulu di zaman penjajahan. Ya. Apalagi negeri kita termasuk negara yang lama dijajah. Ada disebutkan ada negara yang paling lama dijajah. Saya tadi lihat di Google ya. Yang paling lama pertama Malaysia 446 tahun. Kemudian Sri Lanka 443 tahun dijajah. Kemudian Indonesia 433 tahun. Lama sekali. 433 tahun. 4,5 abad. Baru kemudian ada Filipina 256 tahun, kemudian dan India 193 tahun. Dan Indonesia tadi saya bacakan dijajah Portugis awal abad ke-16, kemudian Spanyol juga awal abad ke-16, Belanda awal abad 17 sampai 1142 melalui VOC. Kemudian Perancis juga sempat, Inggris, terakhir Jepang 1942 sampai 1945. Boleh kita baca bagaimana kesadisan misalnya penjajahan Belanda. Saya mungkin baca, tentunya kesadisan yang sangat ngeri. Dan yang lebih sadis lagi penjajahan apa? Jepang ya, lebih sadis lagi ya. Belanda sadis tapi mereka masih ada ya kitab suci ya. Mereka Nasara ya, mungkin meskipun sadis tapi masih namanya punya agama yang masih tertahan. Tapi ketika kita bicara Jepang yang tidak beragama, ya sudah kesadisan tanpa batas, penyiksaan yang luar biasa ya. Pemerkosaan, penyiksaan ya banyaklah dilakukan oleh nenek moyang kita ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah para pejuang berjuang ya, dan kalau kita baca sejarah, notabene kebanyakan pejuang-pejuang adalah dari kaum muslimin, dan notabene para penjajah dari non muslim. Ini kenyataan yang ada. Dan kita baca juga banyak perjuangan yang kemudian bukan sekedar membela negara, tapi dimasukin oleh para pejuang dengan nilai-nilai agama. Sehingga perjuangan semakin kuat. Ketika pembelaan negara kemudian dimasukin dengan nama agama, maka loyalitas semakin kuat. Karena seorang meyakini ketika dia membela negerinya, dia membela negeri kaum muslimin, dia juga sekaligus membela agama Islam. Karena yang dia bela adalah kaum muslimin. Maka ketika itu perjuangan semakin kuat. Sehingga sering kita dengar bagaimana perjuangan disertai dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Nah, ini sejarah seperti ini tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Dan akhirnya perjuangan berhasil. Nah, bagaimana tugas kita ya? Tentunya saya ingin antum sekalian baca sendiri tentang kesadisan, tentang penderitaan ya. Saya tidak sampaikan di sini ya, karena tentu pembahasannya akan panjang ya. Tapi di sini ada salah satu artikel ya. Antum cari judulnya 7 bukti kekejaman penjajah Jepang dari Romusa hingga perbudakan seks ya. Ini ngeri ya. Saya kalau baca ngeri ya. Bagaimana Jepang ketika masuk dengan mengelabui rakyat Indonesia, mereka mengaku sebagai saudara tua, dan mereka menjanjikan akan beri kemerdekaan bagi rakyat. Akhirnya dipercaya oleh orang Indonesia. Ya, apalagi mereka selama ini dijajah oleh Belanda. Ketika datang suku yang lain memberi janji, tentu harapan
mereka sangat berharap. Ternyata hanya kebohongan ya. Setelah itu rakyat pun menderita, tidak ada makanan, tidak ada pengobatan. Kemudian mereka dikasih baju berupa kain karung goni ya, sebagai alat penutup tubuh. Yaitu disebut pakaian seragam berupa karung goni yang berkutu, ada kutunya ya. Dengan makanan yang secukupnya, dengan penyiksaan yang luar biasa. Siap dicambuk setiap waktu, bahkan dengan pentungan logam dan berbagai senjata, siap untuk diayunkan kapan saja ketika ada Romusa yang melawan. Siapa yang ingin melarikan diri atau mencuri waktu istirahat akan disiksa. Kemudian ada penjara juga, penjara yang dibuat ya. Jepang membiarkan tahanan mati kelaparan. Para sipir dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada tahanan selama berhari-hari. Bahkan diduga mereka juga menyuntikkan virus dan bakteri kepada para tahanan. Ya banyaklah kalau kita baca, mengerikan ya. Baik Jepang maupun Belanda, dan saya katakan tadi, belum pemerkosaan, wanita didatangi, diperkosa sesuka mereka, kalau melawan ditikam. Ya, kita bisa lihat gambaran sederhana, lihatlah bagaimana di Suriah, lihatlah bagaimana di Palestina. Kira-kira demikianlah ya. Cuma beda zaman, beda versi, tapi namanya penjajah, maka mereka tidak beradab ya. Nah, apa tugas kita ya setelah akhirnya Allah menganugerahkan kepada kita ya kemerdekaan? Tentunya pertama ya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, mensyukuri nikmat tersebut, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mensyukuri, tentunya kita harus menjaga kenikmatan tersebut. Kita lihat bagaimana kenikmatan keamanan yang kita rasakan sekarang ya, yang tidak dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita di luar sana ya. Stabilitas keamanan tidak mereka dapatkan. Mungkin tiap hari mereka mendengar suara tembakan. Kalau kita mungkin lebaran kita mendengar suara kembang api atau suara kesenangan, mereka mendengar dentuman bom, senjata, itu yang mereka dengar ya. Ya sekarang kita lihat bagaimana mereka rebut-rebutan makanan sampai akhirnya tidak dapat makanan ya. Banyaklah klip-klip video yang beredar yang tentunya sangat menyedihkan bagi kita ketika melihat saudara-saudara kita demikian ya. Maka ini nikmat ketentraman, kesejahteraan harus kita syukuri. Berikutnya kita tidak boleh melupakan perjuangan para pejuang. Makanya tadi saya bilang perlu ditulis kembali bagaimana perjuangan mereka dengan heroik para pejuang sehingga menggugah anak-anak muda untuk cinta kepada negeri dan waspada terhadap namanya penjajahan. Kemudian berikutnya perjuangan para pejuang harus kita lanjutkan. Bahwasanya namanya penjajahan, ada penjajahan klasik dan ada penjajahan modern. Penjajahan klasik sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu Belanda, Jepang. Dan penjajahan modern juga sekarang masih ada, yaitu bagaimana suatu negara dikuasai oleh negara lain. Ekonominya dikuasai, keputusannya dikuasai, ya. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tidak bisa menentukan jalannya karena terikat dengan negara lain, ya. Kita tidak ingin negara kita seperti itu. Negara kita yang tidak mandiri sehingga terikat dengan negara lain dan harus tunduk kepada keputusan negara lain, bukan negara sendiri. Kita tidak ingin negara kita seperti itu. Karena kalau negara kita seperti itu berarti kita sedang dijajah. Namanya penjajahan modern. Keputusan bukan di tangan kita, tapi keputusan di tangan negara lain. Ya. Ini namanya penjajahan modern. Nah, kita melanjutkan perjuangan nenek moyang kita yang telah memenangkan ya atau meraih kemerdekaan secara fisik, tapi jangan sampai kita terjebak dengan penjajahan modern ya. Nah, ini butuh
perjuangan, butuh pendidikan kepada generasi muda, ya. Butuh nasionalisme yang tinggi, butuh loyalitas kepada bangsa dan negara. Bagaimana negara ini jangan sampai menjadi istilahnya ya budak bagi negara lain, jangan sampai demikian. Kemudian mengingatkan tentang bentuk-bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan. Ini harus dijelaskan bentuk-bentuk pengkhianatan secara detail dan harus diberikan hukum yang tegas. Karena kalau tidak diberi hukum yang tegas, maka akan menjamur pengkhianatan ini. Dan sekarang sudah luar biasa ya, pengkhianatan terhadap bangsa ini dengan bentuk korupsi yang berbagai macam di segala lini, di segala bidang, ya. Dan korupsi sekarang bukan cuma uang sedikit, ya. Kalau kita dulu dengar korupsi cuma ratusan juta atau beberapa miliar, sekarang triliun, bahkan sampai 1000 triliun, yang menunjukkan bagaimana orang yang koruptor tersebut sama sekali tidak ada cinta kepada negeri, tidak ada, cuma untuk kepentingan pribadi. Dan sebenarnya Islam telah menjelaskan dengan detail tentang masalah ini, namanya gulul. Gulul itu adalah asal makna gulul adalah mengambil harta ghanimah sebelum pembagian. Kalau ada peperangan, jihad, kemudian mendapatkan ghanimah, kalau ada yang ngambil sebelum dibagi oleh panglima peperangan, itu namanya gulul. Dan itu dosa besar. Itu dosa besar. Ya. Harusnya harta dikumpul dulu, baru kemudian panglima membagi ghanimah tersebut. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, sisanya dibagi kepada para mujahidin dengan saham-saham yang sesuai. Misalnya prajurit pejalan kaki dapat 1 saham, adapun prajurit kesatria berkuda mendapat 3 saham, 3 bagian. Dia sebagai prajurit, kudanya dapat 2 bagian karena dahulu pemilik kuda yang ahli, kuda tidak banyak sehingga mereka mendapatkan bagian yang lebih banyak. Kalau ada yang mengambil sebelum bagian, namanya gulul. Ya. Wa ma kana nabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan gulul, dan siapa yang melakukan gulul maka dia akan datang dengan hartanya pada hari kiamat kelak, siap untuk masuk neraka jahanam. Ini hukum asal gulul. Namun ternyata gulul juga terkait dengan harta negara. Kata para ulama, siapa yang mengelola baitul mal untuk kepentingan pribadi atau di luar daripada kemaslahatan bangsa dan negara, maka dia telah melakukan gulul. Dia telah melakukan gulul, dan ini adalah dosa besar, merugikan negara. Ya, merugikan negara. Makanya di antara gulul adalah hadiyatul ummal. Hadiyatul ummal itu adalah seorang pegawai yang mengerjakan tugasnya, kemudian dikasih hadiah oleh rakyat. Dikasih hadiah, kemudian diterima. Apa namanya? Gratifikasi kan? Nah, itu gratifikasi, itu gulul. Dalam Islam dosa besar. Ini harus dijelaskan agar orang punya pandangan apa yang dilakukan ini bukan hanya bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan negara, pencorengan terhadap kemerdekaan, tapi dia juga dosa besar yang akan mendapati hukuman berat di akhirat kelak. Karena ini dosanya berkaitan dengan kemaslahatan bangsa dan negara. Yang dia rugikan bukan 1-2 orang, dia rugikan adalah negara. Bayangkan kalau yang melakukan ini banyak orang, negara akan hancur. Yang ini korupsi, ini gratifikasi, akhirnya negara akan hancur. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna rijalan yatakhawwadhuna fi malillahi bighairil haqq falahumun naru yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada orang-orang yang mengelola harta negara tanpa hak, maka bagi mereka neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Dan ini al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika sebagian orang mengambil harta negara, ya, dalam rangka untuk kemaslahatan pribadinya dengan mengorbankan kemaslahatan rakyat, maka mereka utama untuk disiksa pada hari kiamat kelak. Dan demikianlah para koruptor, mereka ambil harta rakyat, kemudian mereka gunakan untuk kesenangan pribadi, kesenangan keluarga, atau kesenangan kelompok. Yang korban adalah rakyat. Maka ini dosanya dosa besar, ya.
Dalam hadis Rasulullah sebutkan, orang yang melakukan gulul maka datang pada hari kiamat ada yang memikul onta yang dia ambil harta negara, ada yang memikul kuda, ada yang membawa emas, ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah selamatkan aku. Kata Rasulullah SAW, saya tidak bisa, saya telah sampaikan kepada engkau, tapi engkau melanggar. Rasulullah SAW tidak bisa menolong mereka, ya. Ini dalil bahwasanya memakan harta negara adalah dosa besar. Baik, jadi harus dijelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang bisa merusak kemerdekaan, ya, merusak kemerdekaan. Ya. Tapi ini maka saya mendukung, ya, segala kegiatan yang bisa menanamkan cinta dan bakti kepada negara. Karena kemerdekaan inilah nikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Yang kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka mengangankan kemerdekaan tersebut dan mereka belum dapatkan secara real. Kita alhamdulillah sudah merdeka, tinggal kita teruskan perjuangan para pahlawan dan kita syukuri dengan membangun negara. Loyalitas harus ada kepada negeri ini. Bukan cuma teori, bukan cuma hafal Pancasila, bukan cuma hafal butir-butir Pancasila, bukan cuma menghafal undang-undang dasar, enggak. Harus ada praktek secara nyata. Harus meresap. Cinta kepada negeri itu harus apa? Meresap, bukan cuma omongan. Makanya saya katakan saya paling sedih kalau ada orang ngaku paling Pancasila tapi paling koruptor. Dia hanya hafal Pancasila secara lisan, tapi tidak menghayati butir-butir Pancasila. Kalau dia cinta kepada negara, dia tidak akan korupsi. Kalau dia tahu ini merugikan negara, dia tidak akan melakukannya. Tapi sekarang orang berlomba-lomba untuk mengambil harta rakyat, harta negara. Saya kadang mikir bagaimana orang yang kemarin minyak apa? Yang kemarin di Pertamina minyak apa? Pertamax ya. Diganti dengan Pertalite ya. Berapa ribu orang dibohongin, jutaan orang. Maksudnya kalau jahat jangan begitu dong, terlalu parah ini. Nipu orang terlalu banyak. Bertahun-tahun. Kok tega gitu, tega. Kok tega. Tapi itu terjadi. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mukaddimah tentang pentingnya kemerdekaan, tapi kita ingin bicara tentang kemerdekaan versi Islam. Sebenarnya apa sih hakikat kemerdekaan? Hakikat kemerdekaan dalam Islam adalah hanya beribadah kepada Allah. Intisarinya seperti itu. Kapan engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kau telah memerdekakan dirimu dari berbagai macam ikatan-ikatan duniawi, ikatan-ikatan makhluk. Ketika kau bisa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang pejuang ditanya oleh musuh, buat apa kalian ke sini? Maka dia mengatakan, innallaha bta'atsana linukhrija al-ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sungguhnya Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan para hamba dari peribadatan kepada hamba menuju kepada peribadatan kepada pencipta para hamba, yaitu mengeluarkan manusia dari ketundukan kepada makhluk menuju kepada ketundukan kepada Al-Khaliq, sang pencipta. Maka siapa yang berhasil menyelamatkan dirinya dari kehinaan terhadap makhluk dengan hanya tunduk kepada Allah, maka dialah orang yang merdeka. Dialah orang yang paling bahagia. Dan itulah yang diserukan oleh Islam selalu, untuk beribadah kepada pencipta alam semesta, dan itulah yang diserukan oleh seluruh para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru, sembahlah Allah semata dan jauhilah
peribadatan kepada tagut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibn Taimiyah rahimahullah punya penjelasan yang bagus dalam Risalah Al-Ubudiyah, ya. Beliau berkata, wa kullu man istakbara an ibadatillahi fala budda an ya'buda ghairahu wa yudhilla lahu. Setiap orang yang sombong dan enggan untuk beribadah kepada Allah, maka otomatis dia pasti menyembah selain Allah, pasti. Dan dia akan menghinakan dirinya kepada selain Allah. Maksudnya Ibn Taimiyah menyatakan kita cuma dua pilihan. Menghinakan diri kepada pencipta alam semesta, atau kita enggak mau akhirnya kita menghinakan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innal insana hassasun wa yataharraku bil iradah. Karena manusia dia sensitif dan dia bergerak dengan keinginan. Manusia itu pasti punya keinginan. Wa qad thabata fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala asdaqul asma' Harith wa Hammam. Dan telah datang valid dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, nama yang paling benar itu adalah Harith wa Hammam. Fal Harith al-kasibul fa'il wal Hammam fa'alun minal ham wal ham awwalul iradah. Al Harith maksudnya maknanya adalah yang berbuat, yang bekerja. Adapun Hammam yaitu yang punya keinginan yang kuat. Dan al-ham adalah awal daripada iradah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, fal insan lahu iradatun daiman. Wa kullu iradatin fala budda laha min muradin tantahi ilaihi. Dan manusia senantiasa punya keinginan, dan keinginan tersebut penghujungnya adalah yang diinginkan. Yang diinginkan. Fala budda likulli 'abdin min muradin mahbubin huwa muntaha hubbihi wa iradatihi. Maka setiap hamba pasti punya tujuan yang dia cintai, dan situlah puncak daripada kecintaannya dan akan berhenti pada tujuan tersebut. Faman lam yakunillahu ma'budahu wa muntaha hubbihi wa iradatihi bal istakbara an dzalika fala budda an yakuna lahu muradun mahbubun yasta'biduhu ghairallah. Maka siapa yang ternyata tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala dan puncak kecintaannya bukan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti punya tujuan selain Allah. Dia pasti punya kecintaan selain Allah yang membuat dia menjadi budak sesuatu tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Fa yakuna 'abdan dzalilan lidzalikal muradil mahbub, maka dia akan menjadi hamba yang terhina bagi tujuan yang dia cintai tersebut. Apa saja selain Allah. Immal mal, bisa jadi dia jadi budak harta. Wa immal jah, bisa jadi dia jadi budak kedudukan, jabatan. Wa imma suwar, atau dia jadi budak wanita atau budak yang dia cintai, yang dia sukai. Wa imma ma yattakhidhu ilahan min dunillah, atau yang dia jadikan sebagai sembahan selain Allah, seperti kasyamsi, matahari, wal qamari, rembulan, wal kawakib, bintang-bintang, wal authan, kemudian berhala-berhala, wa kuburil anbiya was salihin, atau kuburan para nabi, kuburan para saleh, au minal malaikati wal anbiya alladzina yattakhidhuhum arbaban, atau malaikat, para nabi yang dijadikan sembahan-sembahan selain Allah, wa ghairu dzalika mimma ubida min dunillah, atau yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menjelaskan, kemerdekaan yang sungguhnya adalah seorang tunduk dan fokus beribadah kepada Allah. Dengan dia hanya beribadah kepada Allah, maka dia akan terlepas dari ketundukan kepada makhluk. Kita cuma dua pilihan, tunduk kepada Allah atau tunduk kepada makhluk. Siapa yang tunduk kepada Allah, dia akan lepas dari seluruh ikatan, perbudakan, kehinaan kepada makhluk. Adapun siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, maka dia pasti tunduk kepada selain Allah. Tidak mungkin tidak. Karena manusia itu selalu punya iradah yang dia cari. Dia selalu bergerak mencari tujuannya. Kalau tujuannya bukan Allah, dia akan tertunduk kepada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wan takasa. Kata Nabi SAW, celaka budak dinar, celaka budak dirham, celaka budak kain yang indah, ya. Artinya apa? Ketika sebagian orang tidak fokus kepada Allah, maka dia jadi budak harta.
Semua kehidupannya, semua tujuannya membuat dia tunduk kepada harta. Harta yang mengatur kehidupannya. Kapan harta bilang lakukan, dia lakukan. Kapan harta bilang jangan, jangan. Maka ada orang rela ribut dengan saudaranya, rela membunuh orang lain ketika hartanya bilang bunuh dia supaya kau dapat saya. Ada enggak orang ribut bunuh saudaranya gara-gara warisan? Ada, karena dia budak harta. Dia budak harta. Bukti dia budak, dia bertindak karena harta tersebut. Dia menyangka bahwasanya harta tersebut adalah anak buahnya, kenyataannya dialah anak buah harta tersebut. Buktinya segala keputusan yang memutuskan adalah duit. Ini ada orang budak harta. Kata Ibnu Taimiyah, ada juga budak jabatan. Yang menjadikan jabatan adalah tujuan utamanya. Sehingga dia menjadi budak, dia tidak merdeka, tapi dia menjadi budak dijajah oleh jabatan. Apapun yang dia lakukan yang penting meraih jabatan tersebut. Sehingga semua kehidupannya, semua kegiatannya, semua rapat-rapatnya adalah untuk jabatan tersebut, meskipun harus mendolimi orang lain, dia tidak peduli. Itu dalil bahwasanya dia adalah budak atau jajahan dari jabatan. Karena itulah tujuan dia. Demikian juga imas-suwar. Imas-suwar itu maksudnya seorang yang mabuk cinta kepayang atau kepada wanita, atau misalnya yang praktek kelainan seperti homoseksual, sehingga semua yang dia lakukan adalah untuk itu. Karena dia sudah terbudakkan atau menjadi budak ya wanita atau yang semisalnya. Ada orang seperti itu. Semua yang dilakukan itu fokusnya. Ini salah satu bentuk perbudakan yang mungkin tidak kita bayangkan. Atau dalam bentuk sesembahan, orang yang matahari, semuanya untuk matahari, untuk rembulan, semuanya untuk penghuni kubur. Semua yang dia pikirkan bagaimana ke penghuni kubur, ada masalah ke penghuni kubur, pingin sesuatu ke penghuni kubur, ke wali-wali, ya, minta kepada mereka tatkala dia tidak beribadah, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil akan hal ini adalah surat Al-A'raf ayat 127 ketika Allah berbicara tentang Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak." Berkata pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun. Mereka berkata kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard." Apakah kau biarkan Musa dan pengikutnya melakukan kerusakan di atas muka bumi? Wa yadharaka wa alihatak, dan meninggalkan engkau dan meninggalkan sesembahan-sesembahanmu. Baik, ini timbul pertanyaan. Di sini kata kaumnya, "Wahai Fir'aun, kenapa kau biarkan Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di atas muka bumi dan mereka meninggalkan engkau wahai Fir'aun dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu?" Sini Allah mengatakan Fir'aun punya Tuhan. Fir'aun punya sesembahan, bahkan Allah menggunakan lafal jamak alihatak. Alihatak jamak dari al-alihah, jamak dari al-ilah, yaitu Fir'aun juga punya sesembahan-sembahan. Sementara Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ternyata Fir'aun, sebagaimana pendapat sebagian salaf, meskipun Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ternyata dia juga menyembah kepada selain Allah. Dia punya sembahan-sembahan, dan ini konsekuensi. Enggak mungkin manusia tidak menyembah. Maksudnya ayat ini ingin menjelaskan, tidak mungkin manusia tidak menyembah. Dia cuma punya pilihan, nyembah Allah semata atau nyembah selain apa? Allah. Ketika Fir'aun sombong tidak mau sembah Allah, dia akan menyembah selain Allah. Ini Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan pun ternyata dia punya sesembahan. Maka hakikat kemerdekaan, al-hurriyah, kemerdekaan, kebebasan adalah ketika seorang bisa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala semata sehingga dia pun merasa merdeka, hatinya tidak takut kepada yang lain, tidak tunduk kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebaik-baik tempat bersandar. Ketika itu dia merasa bahagia, ketika itu dia merasa plong, ketika itu dia merasa nyaman, ketika itulah dia merdeka. Ini konsep merdeka dalam Islam. Kalau ingin merdeka, taat kepada Allah. Coba kita bandingkan dengan kemerdekaan versi liberal. Liberal sebaliknya, namanya merdeka itu bukan kembali kepada pilihan Allah, tapi kembali kepada pribadi. Mau saya dikatakan merdeka kalau saya melakukan apa saja yang saya inginkan, baru saya dikatakan apa?
merdeka. Saya mau ini, mau anu, mau ini, mau anu. Saya mau ngomong apa terserah saya. Saya mau lampiaskan syahwat saya dengan cara apapun terserah saya. Saya mau ini terserah saya, maka saya merdeka. Sehingga dia menjadikan dirinya sebagai pusat keputusan. Sehingga saya dikatakan merdeka jika saya bebas melakukan apa yang saya kehendaki. Ini kemerdekaan versi liberal yang mereka sebut dengan hurriyah, kebebasan. Kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan, kebebasan terkait dengan masalah seksual, kebebasan apapun, mereka bilang mereka merdeka. Ini kemerdekaan semu. Karena orang yang seperti ini dia pasti menderita. Dia tidak merdeka, justru dia terbudakkan oleh hawa nafsunya. Ketika dia bilang saya mau ikuti semua yang hawa nafsu saya inginkan, berarti kau budak hawa nafsu. Berarti kau budak hawa nafsu. Maka orang-orang ateis ingin merdeka, tapi mereka akhirnya menderita. Mereka tidak merasakan kemerdekaan dan banyak di antara mereka akhirnya bunuh diri. Tidak ada kemerdekaan yang mereka dapatkan. Karena kaidah menyatakan, kapan kau meninggalkan perbudakan kepada Allah, kau menjadi budak Allah, menjadi hamba Allah, kau akan menjadi hamba selain Allah. Allah berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard." Seandainya kebenaran harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusak langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan ini tidak mungkin bisa kau jalankan. Sekarang kalau kemerdekaan, kebebasan kembali kepada pribadi masing-masing, maka kriteria kemerdekaan saya beda dengan engkau. Kau sukanya apa, saya sukanya apa, pasti akan ada kontradiksi. Saya ingin bebas, orang lain enggak. Kau harus hormati kebebasan saya, kau juga harus hormati kebebasan dia. Sehingga justru orang yang lepas dari syariat Allah, mereka itulah budak-budak tadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, apakah budak harta atau budak hawa nafsu atau budak jabatan atau hamba matahari atau hamba rembulan atau hamba para malaikat atau hamba wali-wali di kuburan. Dan mereka adalah orang yang tidak merdeka. Dan inilah kemerdekaan yang selalu kita cari dalam kehidupan ini. Maka siapa yang bisa tulus dan ikhlas kepada Allah, tunduk kepada syariat Allah, maka itulah orang yang merdeka. Karena yang lebih tahu tentang kita, kemasalahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan dan akhwat, sering saya sampaikan, mau bahagia mudah. Bahagia itu ikut aturan Allah pasti bahagia, enggak mungkin tidak, pasti bahagia. Pasti bahagia. Dan itulah yang telah dijamin oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan, dan dia bercerita sebagai seorang yang sering disiksa, sebagai seorang yang sering dipenjara, berpindah dari satu penjara yang lainnya, dimusuhi oleh orang-orang, dihasati oleh banyak orang. Tapi dia berkata, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sungguhnya di dunia ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia, dia tidak akan masuk dalam surga akhirat. Yaitu Ibnu Taimiyah menyatakan orang yang beriman pasti bahagia. Pasti bahagia. Apapun kondisi dia, apakah di penjara ataukah disiksa, apakah mengalami kesulitan ekonomi, ya, tetap dia pasti bahagia. Atau dijajah oleh orang lain, dia pasti bahagia jika dia beriman, ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan dia kebahagiaan kehidupan yang indah di dunia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya siapa yang beriman dan tenang hatinya karena mengingat Allah, maka ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Hati merasa merdeka,
Tidak khawatir kepada ini, tidak khawatir kepada anu, tawakal kepada Allah, sebaik-baik tempat bertawakal, seorang akan merasakan kemerdekaan. Praktekkan dalam kehidupan, kita akan merasa tentram. Tapi kapan kita berpaling dari Allah, maka kita akan merasa kesempitan. Kita merasa sedang dipenjara. Apakah dengan harta, apakah dengan wanita, apakah dengan jabatan, ya, apakah dengan kedudukan, pasti hati kita terpenjara. Bahkan di antara pernyataan para ulama yang menarik, mereka mengatakan siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, dia akan disiksa dengan apa yang dia cintai tersebut. Seorang kalau mencintai harta berlebihan, dia akan tersiksa dengan cintanya tersebut. Berbeda ketika dia mencintai sesuatu karena Allah, maka dia bisa bersedekah karena Allah dan Allah akan kasih dia bahagia. Tapi kalau dia cinta harta bukan karena Allah, dia akan tersiksa. Dia akan cari sesuatu, harta tersebut dia cari dan tidak akan pernah puas, dia akan tersiksa. Itu di dunia dia sudah tersiksa. Lihat orang yang cinta sama jabatan tersiksa. Dia kejar terus nggak pernah berhenti. Kalau gagal dia menderita, kalau gagal dia cari-cari jalan bagaimana, belum persaingan, dia akan menderita. Siapapun yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, dia pasti disiksa dengan yang dia cintai tersebut. Ya. Makanya Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Dalam surat At-Taubah. Janganlah engkau terpesona dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Mereka di dunia sudah disiksa. Orang yang cinta harta bukan karena Allah, dia akan disiksa dengan harta tersebut. Kelihatannya mewah aja, kelihatannya, tapi dia sengsara. Tidak ada pernah kepuasan. Selalu ini, melihat orang lebih mewah, dia terganggu, dia terhina. Ada yang belum dia dapatkan, dia terkejar untuk mencarinya. Dan terus, waktu habis mencari harta, kemudian beli harta, takut hartanya hilang, takut tersaingi, dia sembunyikan harta, takut ada yang merampas, sehingga dia tersiksa dengan hartanya yang banyak. Sebagian orang hartanya pas-pasan, tapi bahagia. Kenapa? Dia mencintai karena Allah. Kalau dia punya harta lebih, dia sedekahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mau dikatakan dia merdeka sementara dia tersiksa dengan harta tersebut? Jadi antum jangan bilang orang kaya pasti bahagia, enggak. Buktinya banyak orang kaya narkoba, banyak atau tidak? Banyak. Orang kaya koruptor banyak enggak? Sudah kaya masih koruptor. Apa berarti kurang kan? Berarti dia tidak bahagia dengan hal tersebut. Belum lagi orang kaya yang kemudian simpan hartanya di luar negeri. Dia punya uang banyak tapi dia enggak berani beli, takut ketahuan KPK. Jadi gemes dia. Pingin beli, aduh nanti ketahuan. Pingin beli, tak ketahuan. Mau money laundry, takut ketahuan. Sengsara hidupnya. Tak banyak orang kaya susah tidur. Bagaimana bilang dia merdeka sementara dia susah tidur, mikirin hartanya. Mikirin harta, mikirin utang, mikirin persaingan, mikir dolar naik sedikit, dia sudah pusing. Sementara kita yang enggak punya dolar enggak pusing. Santai aja. Banyak orang tersiksa dengan hartanya, benar. Jadi jangan bilang kalau kaya pasti enggak. Kalau dia kaya karena Allah, dia punya harta karena Allah, dia cintai karena Allah, dia akan bahagia. Berarti dia merdeka. Karena dia mengikatkan dirinya menjadi budak, menjadi hamba Sang Maha Pencipta. Yang situlah kebahagiaannya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalau saya mengatakan kemerdekaan yang sungguhnya. Belum lagi Allah siksa mereka dengan apa yang mereka cintai di akhirat. Apa yang mereka cintai di dunia bukan cuma menyiksa di dunia saja, menyiksa mereka juga di akhirat. Makanya orang-orang yang tidak mau bayar zakat, numpuk-numpukin harta akan disiksa. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Sungguhnya orang-orang yang menumpukin harta dan tidak diinfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin nar. Beri kabar gembira mereka dengan azab neraka jahanam. Pada hari tersebut harta mereka dipanaskan oleh Allah, emasnya dipanaskan, peraknya dipanaskan. Digunakan untuk apa? Untuk setrika mereka. Di jidat mereka, di lambung mereka, di punggung mereka. Itu harta yang mereka cintai, Allah gunakan untuk menyiksa apa? Mereka pada hari kiamat. Setelah mereka tersiksa di dunia.
Sampai Allah sebutkan juga tentang salah satu tafsir tentang istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. Kata Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab ini sangat cinta sama istrinya, dan istrinya provokator, sering mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang yang membuat Abu Jahal bersikeras tetap memusuhi Nabi, istrinya Ummu Jamil. Namun apa yang terjadi? Allah menyiksa Abu Lahab ya. Allah menyiksa Abu Lahab ya dengan istrinya. Salah satu tafsir dari firman Allah, wa imra'atu hammalatal hatab, istrinya membawa kayu bakar, maksudnya istrinya menyalakan api untuk membakar Abu Lahab pada hari kiamat kelak. Di neraka istrinya ikut membakar siapa? Abu Lahab. Bagaimana dia tersiksa dengan orang yang dia cintai. Dengan orang yang dia cintai. Oleh karenanya, kalau kita bicara hakikat kemerdekaan, berusahalah kita seikhlas mungkin. Siapa yang ikhlas karena Allah, dia yang merdeka. Dia merasakan hatinya apa? Lapang. Dan itu perlu perjuangan. Bangun malam kita sholat karena Allah, maka Allah akan berikan kemerdekaan dalam hati kita. Ketika dia melakukan suatu aktivitas, kemudian ternyata misalnya gagal, dia enggak terikat. Dia bilang Allah yang menentukan. Selalu hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika dia tidak terikat kepada Allah, maka kalau ada dunia hilang sedikit, maka dia sengsara, dia stres, dia bingung, ya. Sampai sakit. Kenapa? Karena hatinya dia ikatkan kepada dunia tersebut. Jadilah dia budak dunia. Itu mungkin yang mau saya sampaikan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita berharap, ya, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Senantiasa dalam kemerdekaan, ya. Baik secara fisik maupun mental. Semoga negeri kita bisa negeri yang mandiri, ya. Dan semoga kita menghargai perjuangan para pahlawan kita. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang terbaik di surga kelak. Para syuhada, para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raga mereka, harta mereka, ya. Semoga Allah memberikan balasan mereka setinggi-tingginya. Kita yang merasakan kenikmatan tersebut, terkadang kita lupa untuk mendoakan mereka. Maka saya kata lagi, saya mendukung kalau ada penulisan sejarah ditulis kembali tapi dengan heroik para pejuang, sehingga anak-anak yang baca kisah tersebut benar-benar timbul jiwa nasionalisme mereka, agar cinta kepada negeri dan tidak suka kalau ada orang merusak apa? Merusak negeri ini. Ya, bukan hanya sekedar teori, hanya diperlombakan tapi tidak merasuk dalam diri seseorang. Dan terlebih lagi indah ketika nilai-nilai nasional tersebut dikuatkan dengan nilai-nilai agama, dikuatkan dengan nilai-nilai agama, sehingga seorang merasakan bahwasanya berkhianat kepada negeri dosa besar. Cinta kepada negeri, bela negara adalah juga bela Islam, karena ini negeri kaum muslimin. Ketika dikaitkan dengan agama, maka nasionalisme semakin kuat. Wallahu taala alam bisawab.